Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Al-Mutakin dengan NIM 240301669, jurusan Ilmu Komputer, Program Studi Manajemen Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin fokus ngejelasin gimana sih alur logika backend sama jalannya data di modul transaksi project enter mobil yang telah saya buat, yaitu proses penyewaan sama pengembalian mobilnya. Nah, aplikasi ini tuh kami bikin pakai firmware Laravel dan buat transaksinya itu sengaja dikombinasikan sama Ajax model. Nah, tujuannya itu biar pas kita input atau hapus data, prosesnya langsung set dinamis tanpa perlu ada drama web nge-freeze atau loading ulang halaman browsernya. Nah, oke, langsung aja kita bedah kodenya. Nah, alur transaksi penyewaan. Nah, dari sisi user dan tampilan, di file view penyewaan tambah blade PHP, pertama kita mulai dari awal transaksi dulu, yaitu penyewaan. Pas user ngeklik tombol tambah, sistem bakal manggil file model di template dari tambah blade PHP ini lewat perintah ajak. Nah, di dalam file model ini penyewaan atau kode transaksinya udah keisi otomatis secara read only. Nah, terus data user yang input juga langsung kedeteksi dari akun yang lagi login sekarang. Nah, buat pilihan pelanggan sama mobilnya, itu datanya kita tarik dari dinamis dari database pakai perulangan for each. Begitu form ini disubmit, datanya dikirim pakai metode POTS via Ajax biar jalurnya lebih aman. Nah, yang kedua, gerbang jalur URL. Nah, di file root atau web PHP. Sekarang kita lihat gerbang jalurnya di file root atau PHP, web PHP. Nah, data yang dikirim dari form tadi bakal ditangkap oleh root ini. Root ini tuh fungsinya kayak Pak Sapam gitu yang ngarahin jalan. Oh, kamu mau nyimpan data sewa ya? Berarti kamu masuk ke metode simpan yang ada di penyewaan kontrol gitu. Nah, kita masuk ke otak logika backend. Nah, di file penyewaan controller PHP. Nah, masuk kita ke otak aplikasinya, yaitu penyewaan controller di dalam metode simpan. Ada proses krusial yang berjalan di latar belakang ini nih. Yang pertama, itu validasi. Nah, sistem itu bakalan ngecek dulu mastiin semua form yang udah diisi dan nggak ada yang kosong. Nah, kemudian save data. Controller nyuruh model penyewaan buat masukin data transaksi baru ini ke dalam tabel database gitu. Nah, kemudian update status. Nah, ini yang paling penting. Controller bakal otomatis nembak tabel mobil dan ngubah status mobil yang disewa itu jadi tidak tersedia atau disewa. Nah, tujuannya biar mobil itu nggak bisa dipilih lagi nih sama pelanggan lain selama belum balik mobilnya. Nah, kemudian sebagai jembatan database itu file model atau penyewaan PHP. Nah, terakhir di alur sewa ada model penyewaan PHP. File model ini tugasnya jadi jembatan penghubung aplikasi ke tabel penyewaan di database. Nah, di sini kami pakai fitur keren Laravel yang namanya ORM. ORM Clock Query. Nah, kami pasang relasi belong to ke model pelanggan dan mobil. Nah, makanya pas halaman utama tadi kita bisa langsung panggil nama pelanggan sama merek mobilnya dengan gampang banget. Tinggal klik panahnya aja. Nah, yang kemudian jalur transaksi pengembalian. Nah, dari sisi user dan tampilan, file view atau pengembalian tambah atau blade PHP. Kalau mobilnya udah selesai dipakai, sekarang kita masuk ke bagian yang saya kerjakan, yaitu modul pengembalian. Nah, pas proses tambah diklik, Ajax bakal nampilin nih form model dari file tambah blade PHP ini. Nah, fitur andalannya yaitu di form pengembalian ini adalah bagian JavaScript-nya nih. Nah, pas kita milih ide transaksi sewa, script di latar belakang langsung otomatis menghitung nih selisih tanggalnya. Kalau tanggal hari ini ternyata lewat dari tanggal yang jatuh tempo, seharusnya kembali sistem bakal otomatis ngitung denda keterlambatan per harinya nih. Terus kalau kita ubah kondisi mobilnya jadi mobil rusak atau berusak berat, jumlah denda kerusakan langsung otomatis nambah ke total bayar secara real time tanpa perlu reload halaman lagi. Nah, kedua, gerbang jalur URL. Nah, pas tombol diklik, form bakal ngirim request data lewat jalur root pengembalian yang udah didaftarkan di web PHP ini. Nah, root ini tuh bertugas sebagai ngelempar datanya ke pengembalian controller. Nah,
Yang ketiga itu otak logika backend-nya, itu di file pengembalian kontroler PHP. Nah, selanjutnya data, denda, dan kalkulasi tadi diproses itu dari pengembalian kontrolernya pada fungsi simpan. Nah, disinilah inti dari semua proses bisnis pengembaliannya. Kontrol bakal memerintahkan database buat ngelakuin 3 aksi sekaligus. Nah, yang pertama itu nyimpan detail denda, tanggal balik, sama total bayar ke tabel pengembalian. Nah, yang kedua itu mengubah status transaksi penyewaan awalnya dari yang tadinya berjalan, sekarang diupdate jadi selesai. Nah, ini yang paling vital. Nah, sistem otomatis nge-rollback status mobil di tabel mobil dari yang tadinya disewa, dikembalikan lagi jadi tersedia. Nah, jadinya mobil ini tuh langsung otomatis muncul lagi nih di menu penyewaan dan siap disewa buat transaksi berikutnya. Pasang bak. Nah, yang keempat, jembatan database di file model pengembalian PHP. Semua perintah simpan dan update tadi dikontrol lewat model pengembalian PHP. Nah, di dalam model ini kita pasang relasi balik ke model penyewaan. Nah, makanya di tabel periwet halaman utama tadi kita bisa nampilin data nota sewa beserta nama customer dan mobilnya secara lengkap dan nggak tertukar gitu. Nah, jadi lewat kombinasi dari form, view, routes, controller, sama modal tadi, scroll keluar masuk mobil ini di aplikasi rental kami, ini bisa berjalan otomatis, aman, dan meminimalisir salah input data. Nah, mungkin itu aja penjelasan alur backend transaksi aplikasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.